Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Kita percaya Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan ketika Dia naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita untuk menuntun kita, untuk membimbing kita. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji meninggikan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau luar biasa bagi kami. Haleluya. Roh Kudus Engkau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, Kau bertahta lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari katakan Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Kau pribadi yang menawan, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus yang manis dan lembut, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu.
Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanku, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom saudara-saudara semuanya. Shalom juga seluruh warga kerajaan yang sudah bersiap-siap hari ini untuk mendengar firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ascension of Jesus Christ, atau kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tahukah saudara bahwa hari kenaikan atau pada saat kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini adalah hari yang sangat luar biasa bagi orang percaya. Karena apa? Nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Bukan hanya memperlengkapi kita dari awal dengan kekuatannya, tetapi juga sampai kepada akhirnya, yaitu Dia ada di sorga saat ini. Dan saya percaya saudara, Dia juga akan mengajak kita untuk bersama-sama dengan Dia berada di sorga. Baik, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita baca terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, yaitu murid-murid Yesus, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan selama 40 hari Yesus ada di tengah-tengah dunia ini kembali dari kebangkitannya. Dia, saudara, menampakkan diri kepada banyak orang, kepada murid-murid Yesus, dan menguatkan hati murid-murid Yesus pada waktu itu. Sebab, saudara, waktu Yesus bangkit menandakan begini, bahwa ada mujizat dan ada pertolongan
yang siap juga dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Nah, waktu peristiwa naiknya Tuhan Yesus, saudara, ini satu peristiwa yang luar biasa. Sampai dikatakan di dalam ayat yang ke-10 dan 11, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa supranatural. Amin. Peristiwa yang di luar nalar atau di atas logika kita. Karena apa? Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Yesus terangkat ke sorga. Saudara, saya yakin murid-murid Yesus waktu itu terpana, terkesima, terheran-heran juga. Dan mereka, saudara, sampai mungkin mereka tidak bisa berbicara banyak. Mereka, saudara, terpana. Namun ketika ada malaikat yang menegur mereka. Dan malaikat itu bilang begini dalam ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Wow, saudara, saya yakin dan percaya begitu malaikat memberitahukan bahwa Yesus itu sudah naik dan murid-murid Yesus ini terpana, terkesima melihat peristiwa itu. Saya yakin, saudara, bahwa ada pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada murid-murid Yesus ketika mereka melihat dan menyaksikan bagaimana Yesus naik ke sorga. Dan saya mendapatkan sesuatu juga, saudara, dari apa yang kita baca hari ini. Mengenai atau makna daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kenaikan ini, saudara, bukan berarti dia meninggalkan kita selama-lamanya. Tidak, nanti kita akan berjumpa kembali dengan Tuhan secara fisik. Sebab di dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Yesus ada di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi Yesus sekarang ini ada di sorga sampai dikatakan pemulihan segala sesuatu. Nah, saya percaya, saudara, bahwa pesan Tuhan hari ini akan membawa kita juga bagaimana proses sampai kepada kita menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya percaya, saudara, bahwa ada begitu banyak tanda yang nanti kita akan lihat bagaimana kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Nah, yang pertama yang saya mau bagikan yaitu Yesus menyediakan tempat di sorga. Saudara, peristiwa kenaikan Yesus mengingatkan kembali apa yang dikatakan oleh Yesus waktu dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia pernah katakan di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dalam bahasa Yunani mone, yang berarti mansion. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah rumah yang besar. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, perhatikan baik, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara kasih Tuhan, saya yakin dan percaya, saudara, bahwa kata-kata ini diucapkan jauh sebelum Yesus naik ke sorga. Dan begitu murid-murid Yesus menyaksikan bagaimana Yesus terangkat dan naik ke sorga, Yesus sedang mengingatkan bahwa dia pernah mengucapkan janji ini, yaitu dia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Bahkan tempat di sorga ini, saudara, diterjemahkan sebagai tempat tinggal yang bukan tempat yang biasa-biasa, tetapi rumah yang besar, saudara. Saya di sini boleh gambarkan bagaimana keadaan atau seseorang ketika memiliki rumah yang besar. Ya, kita lihat ya rumah Bill Gates. Saya temukan ini bagaimana rumah Bill Gates ini rumah yang sangat besar. Ya, memang orang kaya, saudara, tetapi kita akan melihat apa yang Tuhan sediakan jauh lebih luar biasa daripada
dua gambaran yang akan kita lihat ini. Yang setuju katakan amin. Nah, rumah Bill Gates ini luasnya 66.000 meter persegi. Ada 24 kamar mandi, 6 dapur, perpustakaan, bioskop berkapasitas 20 orang, garasi yang muat 23 mobil. Ada juga rumah Pangeran Mohammed bin Salman. Sama juga ada bioskop, ada akuarium raksasa, kolam renang outdoor dan indoor. Juga ada ruang serbaguna dan saya yakin fasilitas-fasilitas lain juga ada. Fasilitas yang canggih bahkan saudara. Nah ini rumah yang ada di dunia. Yang mungkin bagi sebagian orang bertanya begini. Kapan ya saya punya rumah seperti ini? Kapan ya saya bisa memiliki rumah seperti ini? Saudara tahukah saudara bahwa Yesus berjanji kepada kita. Ketika dia naik ke sorga. Yang dia lakukan dia teringat kepada kita. Dan dia katakan begini saudara. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan tempat itu adalah tempat atau rumah yang besar bagi kita. Ini penghiburan buat kita. Saya yakin dan percaya saudara bahwa Yesus bukan sembarang berjanji untuk memberikan rumah kepada kita. Arti sebuah rumah itu sangat penting bagi kita. Di mana tempat kita bernaung, tempat kita beristirahat, tempat kita berdiam saudara. Dan juga tempat di mana kita merasa nyaman di dalam. Yesus mau saudara sampai akhir kehidupan kita. Dia ingin kita hidup selama-lamanya di sebuah tempat yang benar-benar nyaman. Di sebuah tempat yang benar-benar berbeda. Haleluya. Dan saya juga saudara, saya mau ke sana. Makanya saudara, peristiwa daripada kenaikan Yesus ini mengingatkan Yesus di sorga menyediakan tempat bagi kita. Saya percaya saudara bahwa hari ini pun setiap kita sudah disediakan tempat yang terbaik. Amin. Mari kita lihat dalam Wahyu pasal 21. Ya, ini gambaran bagaimana sorga itu yang tadi saya katakan melebihi daripada rumah orang-orang, bahkan orang-orang terkaya di dunia ini. Saudara. Kita lihat bersama-sama. Ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-21. Saya akan bacakan buat saudara. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Dan kolam itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama yaitu yaspis, dasar yang kedua batu hitam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu ada 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Wow, saudara, ini adalah gambaran Yerusalem baru. Di mana nanti kita ada di sana bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan dalam kerajaan 1000 tahun saudara, kita juga memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Pusat pemerintahnya ada di Yerusalem baru. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya saudara bahwa apa yang saudara mungkin hari ini lakukan buat Tuhan. Mungkin dunia begitu memikat dengan berbagai macam kekayaannya. Berbagai macam fasilitasnya. Dan dunia sedang menarik, menggiring kita saudara. Untuk mencari sesuatu yang bisa memperkaya diri secara duniawi. Karena apa? Karena memang sepertinya saudara seperti tadi. Punya rumah mewah, punya rumah yang luar biasa. Itu sangat-sangat membanggakan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita disediakan tempat yang jauh lebih luar biasa. Yang setuju katakan amin. Karena apa saudara? Karena kita tidak mau mengikut dunia ini. Amin. Karena kita mau setia kepada Tuhan. Karena kita percaya saudara, bahwa ketika kita memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan bahwa kita bukan berasal dari dunia. Makanya nanti kita akan pulang ke sorga saudara. Makanya hari ini ayo fokuskan hidupmu mulai hari ini
dengan perkara-perkara rohani atau perkara-perkara sorgawi, saudara. Ya, Tuhan pernah katakan begini, saudara. Kalau kita menabur atau menabung, kita lebih baik, saudara, menabur di sorga. Karena ngengat dan karat tidak bisa memakannya. Dan hari ini percayalah, kesetiaanmu, pengabdianmu kepada Tuhan, pelayananmu, taburanmu untuk kerajaan Allah. Di mana saudara hari ini juga sedang berinvestasi di dalam kekekalan. Amin. Saya percaya, saudara, bahwa waktunya penghiburan janji Tuhan akan Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Sekalipun hari ini kita di dunia ini harus menanggalkan kedagingan, harus berdarah-darah, harus menderita bagi Tuhan. Harus juga saudara melakukan kebenaran di tengah-tengah dunia yang sudah bengkok hatinya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini yang pertama, bahwa Dia mengingatkan kita bahwa Dia menyediakan tempat yang terbaik buat kita. Haleluya. Yang kedua, yang saya dapatkan bagaimana kenaikan Yesus Kristus ini mengingatkan kepada kita semuanya begini, saudara. Bahwa kita harus membiasakan diri dengan gaya hidup sorgawi. Ya, gaya hidup bukan duniawi tetapi sorgawi, saudara. Apa yang firman Tuhan katakan? Ya, kita baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 17 sampai yang ke-21. Itu perikopnya berjudul nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi, saudara. Nasihat ini ditujukan kepada jemaat yang sudah percaya Yesus. Karena waktu itu bahwa jemaat di Filipi menganggap begini, bahwa ketika mereka sudah dibebaskan dari perbudakan oleh kuasa darah dan pengampunan dan penebusan Tuhan Yesus, mereka menganggap bahwa mereka bebas melakukan apapun. Padahal saudara, ketika mereka mengatakan bahwa mereka bebas melakukan apapun, sebenarnya mereka telah kembali diperbudak. Yaitu diperbudak oleh apa? Nafsu mereka. Dan ini satu nasihat yang luar biasa, saudara. Karena di dalam tubuh jemaat Filipi pada waktu itu ada istilah namanya kaum libertin. Yaitu kaum yang mau hidup seenaknya, tidak mau diatur. Yang Kristen tapi tidak mau berjalan dalam kebenaran. Dan ini menjadi contoh buat kita, saudara. Bahwa sesungguhnya begini, orang percaya, yaitu orang yang percaya kepada Yesus, dia harus selanjutnya berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Makanya begini, saudara, dalam poin ini kita harus membiasakan diri hidup sesuai dengan gaya hidup sorgawi. Apa itu gaya hidup sorgawi? Melakukan kebenaran. Apa itu gaya hidup sorgawi? Berdoa, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Apa itu gaya hidup sorgawi? Tidak ikut-ikutan arus dunia. Itu yang Tuhan mau. Seperti nasihat daripada Rasul Paulus, saudara. Bahwa Tuhan katakan begini dan mengingatkan, kita ini bukan hanya warga kerajaan di dunia ini saja, tapi juga warga kerajaan sorga. Puji Tuhan, saudara. Representative of Christ Kingdom atau ROK itu menyatakan begini, saudara, bahwa kita adalah duta-duta kerajaan sorga. Dari mana? Dari sorga. Artinya begini, setiap orang percaya dia bukan berasal dari dunia ini, tapi dia berasal dari sorga. Dia diutus di dunia ini, saudara. Untuk apa?
untuk menyaksikan, untuk memperlihatkan gaya hidup kerajaan sorga. Haleluya. Saya percaya saudara bahwa ketika Yesus naik ke sorga, dia juga ingin mengingatkan begini. Aku menyediakan tempat bagimu. Artinya begini, kita ini sudah menjadi warga kerajaan sorga. Dan nanti saudara, waktu kita naik ke sorga, kita sudah terbiasa dengan gaya hidup sorgawi. Makanya saudara yang kasih Tuhan, kembali lagi ditegaskan bahwa kita ini adalah dan sudah tercatat menjadi warga kerajaan sorga. Kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Saya bacakan buat saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah, perhatikan, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, anugerah Tuhan begitu besar dicurahkan kepada kita. Bukan karena kita baik. Kita tercatat menjadi warga kerajaan sorga bukan karena kehebatan kita, tetapi di sana katakan karena kasih karunia. Saudara tahukah saudara bahwa kata anugerah dalam bahasa Yunani itu adalah charis, yang berarti kasih karunia. Kalau diterjemahkan begini saudara, kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya saudara. Karena apa? Kita harus dihukum. Tapi oleh penebusan darah Yesus, oleh pengorbanan darah Yesus, kematian Tuhan Yesus, Dia menebus kita dan melayakkan tanpa syarat, saudara. Oleh karena itu begini, saudara, saya mau katakan bahwa anugerah Tuhan atau kasih karunia Tuhan diberikan secara cuma-cuma, bukan berarti murahan. Karena saking mahalnya dan kita tidak akan bisa untuk menebus, makanya diberikan secara cuma-cuma. Untuk itu begini saudara, saya mau katakan, ayo jangan permainkan kasih karunia Tuhan. Saya percaya ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan taruhkan Roh Kudus juga dalam kehidupan kita. Nanti saudara, kita akan merayakan juga bagaimana pencurahan Roh Kudus dicurahkan 10 hari sesudah daripada kenaikan Yesus ini. Nah, Yesus akan memberikan kita kekuatan dan pertolongan. Saudara. Saya percaya saudara bahwa tanda orang yang sudah lahir baru, dia dibaptis. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Dia akan cenderung untuk melakukan kebenaran. Tandanya jelas saudara. Setiap kali dia berbuat dosa, ada sesuatu yang salah yang dia lakukan. Dan di situ dia sadar dan dia kembali berbalik. Saya selalu katakan begini, bahwa orang percaya bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak bisa dikuasai oleh dosa. Nah, saudara kembali lagi bahwa Tuhan mau begini dalam ayat yang ke-10 dari Efesus pasal 2. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi saudara, sebelum kita naik ke sorga, Tuhan mau begini. Kita membiasakan diri dengan gaya hidup sorgawi. Amin. Membiasakan diri saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus berhadapan dengan kedagingan kita saudara. Seperti tadi saudara, bahwa jangan sampai mempertuan perut. Artinya apa ini saudara? Bahwa mempertuan nafsu kita, bukan hanya nafsu seks, tetapi makan kedagingan kita, jabatan kita, saudara, keegoisan kita itu berbicara begini, saudara, dikuasai oleh hawa nafsu kita. Saya percaya, saudara, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita memang bukan orang-orang yang mampu, tapi kita minta mohon kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau disempurnakan. Tuhan, aku mau melakukan kebenaran. Saya percaya, saudara, Roh Kudus akan menguatkan kita. Amin. Roh Kudus akan menolong kita. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 5, saya baca ayat ini. Ayat 5 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan.
Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh, yaitu Roh Kudus, kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Termasuk tadi saudara bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Nah ini saudara perlu perhatikan, harus tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan, ya perhatikan, kepadanya. Ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, nanti ada semacam tahta pengadilan Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan juga apa yang harus kita lakukan. Saya yakin begini saudara, yang pasti orang-orang Kristen yang tabah dan terus berjuang, orang-orang yang memang mau sungguh-sungguh tidak ikut kepada kedagingannya dan dia terus bergerak untuk melawan kedagingannya, itu akan menjadi orang-orang yang benar-benar menerima sesuatu yang jauh lebih baik. Haleluya. Perhatikan di sana saudara, bahwa semuanya nanti akan diadili sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya. Saudara, memang anugerah kita terima, keselamatan secara gratis kita terima, kemurahan Tuhan, kasih karunia kita terima. Tapi ada hal yang harus kita lakukan saudara, yaitu kita harus memelihara keselamatan kita, menjaga keselamatan kita. Jadi saudara, jadi orang percaya, tanggung jawabnya sebenarnya besar sekali. Tanggung jawabnya adalah memelihara iman, mengerjakan keselamatannya itu sampai akhir. Paulus dalam hal ini saudara, dia mengatakan ikuti teladanku. Karena dia tahu saudara, bahwa ketika dia sudah menerima anugerah, dia sudah melihat gambaran sorga itu seperti apa. Makanya itu dia begini saudara, dia mempertahankan iman, dia menguatkan dirinya, dia tabah dan dia sabar saudara. Bahkan saudara, dia bertekun di dalam Tuhan. Pertanyaannya begini saudara, sudahkah kita all out buat Tuhan? Atau selama menjadi orang percaya ya santai-santai, biasa-biasa saja, toh selamat. Saudara, itu bukan sesuatu sikap daripada orang yang sudah diselamatkan. Karena konsep keselamatan yang saya percayai begini saudara, bahwa kita ini sudah menerima anugerah yang besar. Saya selalu katakan bahwa anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita itu adalah keselamatan kita. Bukan mendapatkan rumah, bukan mendapatkan mobil, bukan naik jabatan dan lain sebagainya. Jadi saudara, kalau kita sudah dapatkan anugerah yang besar, ini suatu ucapan syukur yang sangat luar biasa. Ibaratnya seperti rumah tadi saudara, kita sudah dapatkan itu. Tetapi saudara, kita tidak mau menjaganya dengan baik. Nah ini sesuatu yang sangat-sangat bertolak belakang dengan apa yang kita terima. Saya yakin ketika saudara dan saya menerima hadiah apa yang terbesar di dunia ini, mungkin rumah besar lah. Tapi ketika saudara dapatkan rumah besar, apakah saudara hanya berdiam diri saja? Enggak, saya yakin saudara. Saya yakin saudara akan bersaksi. Saya yakin saudara akan benar-benar katakan begini, Tuhan terima kasih, aku mau mengucap syukur, aku mau berbagi juga kepada orang lain. Sebab aku ini sudah dianugerahkan sesuatu yang luar biasa. Saya yakin saudara akan katakan demikian. Nah saudara, kita sudah dapatkan itu. Untuk itu saudara, yang harus kita lakukan, kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Ini pesan Tuhan yang kedua. Bagaimana ketika Yesus naik ke sorga, Dia mengingatkan kita sudah mendapatkan tempat yang terbaik. Yang kedua saudara, kita juga harus hidup seperti apa yang Tuhan mau. Mempersiapkan diri kita
memiliki gaya hidup, yaitu gaya hidup sorga, saudara. Haleluya. Sorga adalah tempat kudusnya Tuhan. Artinya begini saudara, bahwa segala sesuatu yang tidak kudus tidak layak untuk di sorga. Tapi puji Tuhan, ketika kita menghadap tahta kasih karunia Tuhan, Tuhan tidak lihat dosa kita, Tuhan tidak lihat pelanggaran kita. Karena ada apa saudara? Ada darah Yesus yang menyelubungi kita, sehingga dosa kita tidak nampak. Tapi yang jelas begini saudara, Tuhan juga akan perhitungkan bagaimana ketika seseorang seperti Paulus katakan, dia tabah, dia bersabar saudara, dia sungguh-sungguh untuk hidup di dalam Tuhan. Ayo hari ini kenaikan Yesus mengingatkan kepada kita untuk kita benar-benar mempertahankan iman kita dengan baik. Jangan ikuti arus dunia, jangan ikuti hawa nafsu, teruslah berjuang, bahkan sampai berdarah-darah sekalipun, sampai mungkin saudara tersayat-sayat, terseok-seok sekalipun. Dan saudara adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Baik. Yang ketiga, pesan yang ketiga yang saya dapatkan, ini pesan terakhir buat kita semuanya. Yang ketiga begini saudara, bahwa ketika Yesus naik ke surga, malaikat katakan begini dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 11. Tadi katakan begini, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saya percaya saudara, firman Tuhan iya dan amin. Dan firman Tuhan teruji seperti emas yang 10 kali diuji kemurnian. Apa yang diucapkan firman Tuhan pasti tergenapi dan pasti terjadi. Bahwa dia akan datang kembali. Untuk apa saudara? Untuk mengajak kita ke sana. Ada beberapa teman yang mendahulu kita. Percaya saudara, saat ini mereka sedang ada di Firdaus Tuhan atau taman Tuhan. Dan waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, nanti saudara, yang masih hidup akan diangkat. Ya. Yang sungguh-sungguh, yang setia, dan yang sudah mendahului kita juga pun saudara, dari Firdaus itu akan dipindahkan ke tempatnya Bapa, ke sorga Tuhan. Saudara. Wow, saudara, ini satu reuni besar-besaran buat kita semuanya. Haleluya. Makanya saudara, pastikan kau dan saya hari ini sudah tercatat dengan baik di buku kehidupannya Tuhan. Ya, dengan menunjukkan apa saudara? Saya ini warga sorga. Saya harus melakukan dan membiasakan diri dengan gaya hidup sorgawi. Nah, kita lihat kapan Tuhan Yesus datang. Matius 24 ayat 36 katakan demikian. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Perhatikan, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun atau Yesus pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Saudara, mungkin banyak yang bertanya, kapan sih Tuhan Yesus datang? Saya katakan saudara, segera. Kapan? Tidak tahu. Tapi tidak lama lagi. Segera dia datang. Loh kok yakin? Ya karena ada tanda-tandanya. Mari kita lihat saudara. Dan ini terjadi di masa-masa sekarang ini. Makanya saudara, banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan ini bukan akhir zaman lagi. Tapi ujungnya akhir zaman. Ya, ujungnya akhir zaman. Kita lihat tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu gempa bumi, kelaparan, tulah, dan perang. Kita lihat saudara, Matius pasal 24 ayat 6 sampai 8. Engkau akan mendengar bunyi-bunyi peperangan dan kabar-kabar tentang peperangan, tetapi janganlah engkau gelisah ya, karena semua hal ini harus terjadi. Tetapi kesudahannya belumlah tiba. Ini awal, kesudahannya belum tiba. Karena bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan ada kelaparan, wabah, sekarang ada virus corona, dan gempa bumi di berbagai tempat. Semua itu adalah awal dari penderitaan. Saudara, kenapa bumi mengalami hal ini? Ya karena banyak faktor, karena dosa. Karena
juga manusia yang ada di dunia ini saudara tidak memperhatikan lingkungan hidupnya. Sehingga yang terjadi banjir bandang, sehingga yang terjadi saudara tanah longsor dan lain sebagainya. Nah tanda-tanda ini saudara itu ada sekarang ini dan nyata. Bahkan saudara tanda ini hanya awal. Bahkan di sana dikatakan wabah. Kita mungkin hari ini saudara mendengar kata wabah kita teringat akademi corona. Kita sedang mengalami hal ini saudara. Kita tidak tahu sampai kapan. Bahkan ada dikatakan varian baru. Varian yang lebih ganas, lebih cepat penyebarannya. Dan kita harus terus waspada saudara. Dan memang dikatakan harus terjadi. Dan kita tidak bisa menolaknya atau menyetopnya. Dan tentu ada kabar baik buat kita. Tuhan katakan begini saudara. Janganlah engkau gelisah. Haleluya. Kenapa Tuhan katakan jangan gelisah? Sebab kalau saudara dan saya gelisah saudara, maka hati kita tidak tenang. Dan itu juga berbicara begini saudara. Akan membuat kita khawatir, akan membuat kita juga saudara, imun kita juga mungkin bisa berkurang. Karena apa? Karena gelisah hati kita. Tuhan katakan ayo tetap tenang. Apapun yang terjadi sekarang ini, tetap tenang. Bagaimana kita bisa tenang? Dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Daud katakan begini saudara. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Saudara, Daud di tengah-tengah musibah, apapun yang dialami, persoalan, dia bisa katakan begini, aku tetap bersyukur. Karena jiwanya saudara atau hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Haleluya, biarlah kita juga hari ini saudara tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Sehingga saudara dan saya bisa merasakan ketenangan. Amin. Haleluya. Nah yang selanjutnya, bagaimana tanda-tanda itu terjadi dan sudah mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah pemulihan bangsa Israel. Matius 24 ayat 32 sampai 33. Sekarang pelajarilah perumpamaan tentang pohon ara. Ketika rantingnya melunak dan mengeluarkan daun, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga kamu, ketika kamu akan melihat semua hal ini, tahu bahwa itu sudah dekat, bahkan di depan pintu. Saudara, bangsa Israel merdeka di tahun 1948. Berapa tahun lalu. Dan ini sebagai gambaran apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa ketika ranting pohon ara itu mengeluarkan daun. Dan dikatakan sudah dekat waktunya. Saudara yang kasih Tuhan, jam dunia itu ada di Yerusalem. Perputaran pusat daripada dunia itu ada di Yerusalem. Salah satu tolok ukur bagaimana kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, yaitu adanya pemulihan bangsa Israel. Sekarang ini saudara, banyak orang-orang Israel yang berdiaspora, baik yang ada di Eropa, di Asia, di Afrika, sedang berkumpul dan mereka sedang bertunas. Dan mereka menjadi satu bangsa yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan itu sekarang ini sedang terjadi. Selanjutnya yang ketiga tandanya, Injil akan diberitakan di seluruh penjuru dunia. Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan dikhotbahkan di seluruh dunia sebagai kesaksian kepada seluruh bangsa, dan baru akan tiba akhirnya. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin zaman dulu saudara kalau kita baca Alkitab, kita baca secara manual. Tapi sekarang sudah ada teknologi 4G, bahkan ada 5G. Di mana semua orang sudah bisa mengakses internet. Bahkan saudara dalam beberapa fitur di smartphone kita saudara, itu sudah ada Alkitabnya. Dulu orang untuk bawa Alkitab ke dataran China sana saudara, sangat susah, harus disembunyikan, harus diseludupkan. Sekarang saudara, dunia sekarang seolah-olah tidak tanpa batas ya. Dunia seorang-orang sekarang saudara, tidak ada batasannya.
Dan ini semuanya bisa diakses. Ini menunjukkan begini saudara, bahwa akan tiba saatnya bahwa Injil akan memang benar-benar seluruh dunia sudah bisa mendengarkannya. Haleluya. Sudah bisa membacanya, sudah bisa mengetahuinya. Oke, kita lanjut yang keempat. Kedurhakaan akan bertambah banyak dan kasih orang akan menjadi dingin. Nah, saudara, Matius 24 ayat 12 katakan demikian. Dan karena kedurhakaan akan bertambah banyak, kasih banyak orang akan menjadi dingin. Saudara yang kasih Tuhan, ini salah satu tanda bagaimana juga tingkat kejahatan. Ya, hanya gara-gara saudara tidak dikasih uang sudah bisa bunuh. Hanya gara-gara sesama jenis saudara cemburu dalam tanda kutip itu bisa mutilasi. Dulu negeri kita katanya negeri yang beradab. Tetapi saudara sekarang sudah banyak bermunculan. Bagaimana pembunuhan sadis. Bagaimana saudara di depan mata mereka juga bisa saudara menyiksa seseorang tanpa ada rasa bersalah dan lain sebagainya. Saudara, ini tanda dunia. Tanda akhir zaman. Bahwa kedurhakaan akan bertambah banyak. Yang kelima, tanda yang terakhir adalah penampakan Kristus palsu dan nabi palsu. Ya, Markus 13 ayat 6 katakan demikian. Karena banyak orang akan datang atas namaku dan berkata, aku adalah Kristus. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 24. Karena akan bangkit Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Mereka akan membuat tanda-tanda dan mujizat yang dahsyat. Jadi jika mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan. Saudara, ini adalah tandanya, salah satunya. Akan muncul yang mengatakan saya Mesias, saya Nabi, saya Tuhan, saya diutus Tuhan. Saya adalah orang yang datang dari sorga, mengatasnamakan Tuhan. Wow, saudara, sudah banyak kita dengar hal-hal seperti ini. Dan bukan sesuatu yang bagi orang tidak mungkin. Tidak saudara. Begitu mereka mengucapkan saya nabi, saya adalah penyelamat, banyak orang mengikutinya. Ya karena mereka saudara juga ada yang bisa mereka tunjukkan. Bahkan firman Tuhan katakan mereka juga bisa membuat tanda-tanda dan mujizat yang dahsyat dikatakan di sana. Wow, saudara, hati-hati dengan banyak pengajaran palsu, nabi-nabi palsu juga banyak. Yang jelas saudara, semakin kita berendam dalam kebenaran firman Tuhan, memperdalam dengan pengajaran firman Tuhan sesuai dengan Alkitab kita, maka pengajaran-pengajaran palsu, nabi-nabi palsu, Kristus palsu juga kita akan bisa dengan otomatis saudara untuk mengcounternya, untuk tidak mengikutinya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya saudara bahwa Tuhan ingin ketika kita mendengar tanda-tanda ini. Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36 katakan demikian. Saya tandai kuning di sana. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, pesan Tuhan dari bagaimana tanda-tanda zaman ini sedang terjadi. Pesan Tuhan adalah ayo kita menjaga diri kita. Be on guard. Be alert. Berjagalah saudara. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Saudara, orang yang berjaga-jaga, punya sikap berjaga-jaga, itu adalah orang yang juga mengambil sikap dia senantiasa berdoa, dan berdoa. Dalam ibadah, dalam pujian penyembahan, dalam doa pagi, menara doa, apapun itu saudara bisa berdoa di rumah. Karena apa? Ini sesuatu yang bisa membuat saudara
terkoneksi tetap dengan Tuhan. Agar saudara dan saya juga diingatkan, bukan hanya diingatkan, dikuatkan juga untuk menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, percayalah bahwa Yesus akan datang kembali, saudara. Jangan sampai begini, saudara. Kita mengatakan, wah Tuhan masih lama gitu kan. Tuhan masih jauh datangnya, toh sampai hari ini belum datang-datang. Tapi Tuhan katakan begini, saudara. Jangan sampai saudara tiba-tiba dia datang. Ya, jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara, akan banyak orang atau dunia ini mengalihkan perhatian kita. Bagaimana kita menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus siap dan terus berjaga-jaga. Sekalipun saudara beraktivitas setiap hari. Baik dalam pekerja, rumah tangga, studi, usaha saudara, apapun itu. Punyalah sikap terus berjaga-jaga. Dengan apa? Dengan doa. Karena banyak orang hari-hari ini tidak punya sikap berjaga-jaga. Dialihkan perhatiannya dengan hal-hal yang lain sehingga lupa untuk berjaga-jaga. Saya percaya saudara dan saya hari ini akan mengambil keputusan. Ya Tuhan, aku sedang menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Aku harus terus berjaga-jaga. Setiap saat, setiap waktu, setiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Saya teringat saudara bagaimana 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bodoh saudara, dia memang menanti kedatangan Tuhan tapi tidak mempersiapkan buli-buli dan minyak. Dia hanya membiarkan lampunya menyala tapi minyaknya tidak disediakan. Tapi 5 gadis yang bijaksana tahu, dia tidak, mereka ke-10 gadis ini saudara yang bijaksana maupun yang bodoh tidak tahu memang kapan datangnya. Tapi saudara yang bijaksana menyediakan minyak supaya api tetap menyala. Demikian juga dengan kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus dalam hidup kita tetap menyala. Rohmu tetap menyala dengan apa? Dengan saudara berdoa, karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain saudara. Untuk kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya saudara dengan 3 pesan Tuhan hari ini. Bagaimana Yesus naik ke sorga. Dia saudara ingin mengingatkan kepada kita bahwa yang pertama, bahwa dia menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Yang kedua saudara, kita harus punya dan membiasakan diri memiliki gaya hidup sorgawi. Jadi yang ketiga adalah dia siap menjemput kita. Dia akan datang kembali. Nantikanlah Tuhan. Haleluya. Bersama-sama saudara, kita akan berdoa di dalam hari yang spesial ini. Kita hari ini merayakan kenaikan Tuhan Yesus, di mana persis bertepatan dengan hari raya sepupu kita. Saya yakin saudara bahwa sekalipun ibadah ini diadakan secara online, ya, diadakan secara daring gitu ya, tidak mengurangi juga bagaimana kita mendapatkan pesan daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, aku berdoa dari tempat ini untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau mengingatkan kembali kepada kami bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Dan Dia menyediakan tempat bagi kami semuanya. Dan selama kami masih di dunia ini,
Kami berusaha terus untuk senantiasa sabar, taat, tabah juga Tuhan. Untuk melakukan kebenaran. Kami membiasakan hidup kami untuk bergaul intim dengan Tuhan. Memiliki gaya hidup sorgawi. Kuatkan kami Roh Kudus. Dan selanjutnya Tuhan, kami tahu Engkau akan datang menjemput kami. Engkau akan datang untuk kedua kalinya. Untuk membawa kami ada bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang indah itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pesan Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Kami kembali dikuatkan. Roh kami kembali diteguhkan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa. Orapataka syara baralala baralala baralala. Untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Jamah dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Jamah umat-Mu Tuhan. Jamah kami semuanya Bapa. Dan kami tahu Tuhan bahwa ada rencana-rencana yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menjamin kehidupan kami selagi kami ada di dunia ini Tuhan. Dan pada waktunya nama kami yang sudah tercatat di sorga bahwa kami adalah warga kerajaan sorga. Pada waktunya kami juga ada bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, datanglah Tuhan untuk kedua kali. Kami siap menyongsong-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di kesempatan hari ini juga kita akan diberi kesempatan untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan di perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau mengingatkan kami dan tiba saatnya kami akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kami percaya setiap taburan itu akan menjadi satu benih yang bertumbuh. Dan benih yang bertumbuh ini akan berbuah seperti gandum atau padi. Di mana dari beberapa benih muncul banyak benih lagi. Dan benih ini akan berlipat kali ganda. Ada yang 100 kali ganda, 60 kali ganda, 30 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan saudara, luar biasa. Haleluya. Saya percaya di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini saudara, kita akan merayakan dengan penuh sukacita. Amin. Sebab ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan di sorga yang kekal. Hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Saya mengajak kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dan terima berkat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati keluar masukmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati usaha, bisnis dan pekerjaanmu. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dalam kebenaran, Tuhan buat berhasil. Engkau akan berjalan dalam kendaraan kemenangan dan terima berkat ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.